Baik, kita lanjutkan. Alhamdulillah sudah membahas tema pertama dari Cicero tentang filsafat. Sekarang kita bahas lebih jauh tentang kebijaksanaan hidup dari Cicero. Temanya sekarang kebijaksanaan. Tadi kan sedikit dijelaskan bahwa kebijaksanaan itu adalah tentang yang manusiawi dan tentang yang ilahiyah. Nah, sekarang lebih praktis kita lihat tips-tips apa sih untuk menyikapi hidup secara bijaksana dari seorang Cicero. Ini nanti temanya macam-macam, cuma saya klasifikasi jadi ini jenis kebijakan hidup yang direkomendasi oleh Cicero. Ya nanti ada banyak tema lain seperti di Seneca. Semoga malam hari ini kita dapat banyak wawasan baru. Nah, yang pertama kata Cicero begini. Kita tidak hanya harus mencari kebijaksanaan, tapi kita harus menikmatinya. Nah, ini penting ya untuk kita. Kita itu mungkin orang baik, insya Allah yang ikut ngaji malam hari ini dan siapapun yang mendengarkan orang-orang baik semua. Tapi coba kita refleksi sebentar. Bisakah kita menikmati kebaikan yang kita lakukan? Ya kalau itu bentuknya kebijaksanaan berarti bisa enggak sih kita menikmati kebijaksanaan kita. Menikmati itu kan berarti kita bahagia, kita senang, kita merasa nyaman, merasa enak menjalankannya. Bahkan ingin terus. Orang yang bisa menikmati itu kan ingin terus-terusan begitu. Saya ingat kalau dalam Islam ada hadis-hadis yang menggunakan redaksi halawatal iman. Halawatal iman itu manisnya iman. Orang yang level keimanannya sampai pada rasa manis. Nah, ini berarti orang yang beragama tidak hanya terpaksa atau tidak hanya karena pamrih-pamrih tertentu. Tapi karena dia merasakan indahnya, merasakan nikmatnya, merasakan enaknya. Ini penting, kalau versinya Cicero tadi, ya kita jangan hanya mencari kebijaksanaan, tapi kita bisa menikmati kebijaksanaan. Banyak orang yang melakukan kebaikan, termasuk melakukan kebajikan dan kebijaksanaan, tapi dia belum bisa menikmatinya. Sehingga kebaikan yang dia lakukan, kebijaksanaan yang dia lakukan, itu rasanya berat. Dia merasa ini semacam pengorbanan. Dia merasa ini semacam perjuangan berat. Misalnya kita membantu orang, terus wah ini membantu, ini rasanya berat sekali. Sebenarnya eman saya itu masih butuh, tapi ya kalau tidak bantu gimana? Ini kan ada beratnya. Beda dengan orang yang bisa menikmati. Setelah berbagi justru kita merasa lega, merasa senang, merasa gembira. Ini namanya bisa menikmati. Kebijaksanaan juga begitu. Kalau kita tidak sampai pada level menikmati kebijaksanaan, ya kita akan sangat berat mencari dan menghidupkan kebijaksanaan itu. Mungkin kita merasa bahwa hidup kita ini rasanya kok ndak ada santainya. Disuruh ini, disuruh itu, melakukan kebaikan ini, kebaikan itu. Kapan waktu saya menikmati diri saya sendiri? Kapan aku senang-senang sendiri? Padahal kalau dia kebaikan-kebaikan yang dia lakukan tadi nyampe ke level kenikmatan, ya kenikmatannya, santainya, istirahatnya, gembiranya justru pada saat melakukan kebaikan itu. Jadi bukan, wah saya sudah melakukan kebaikan, sekarang saatnya istirahat, seneng-seneng. Loh, kalau orang nyampe kebaikannya di level menikmati, seneng-senengnya tadi pada waktu menjalankan kebaikan itu. Jadi dia tidak butuh lagi nambah-nambah waktu untuk seneng-seneng. Kalau masih butuh banyak waktu untuk seneng-seneng, jangan-jangan. Ya ini tidak nuduh.
Jangan-jangan itu kan bisa ya, bisa enggak. Jangan-jangan kebaikan yang kita lakukan levelnya masih level terpaksa atau tuntutan kewajiban atau kebutuhan. Nah, ini penting kita refleksi, introspeksi. Aku sudah bisa apa belum menikmati kebijaksanaan, menikmati kebaikan. Biar tidak berat rasanya. Nah, itu pelajaran pertama tentang kebijaksanaan. Pelajaran kedua, ini ada satu kalimat pendek yang terkenal sekali dari Cicero, yaitu Dum spiro spero. Artinya, saat aku bernafas, aku berharap. Kata-kata saat aku bernafas, aku berharap ini menyemangati kita sebenarnya selama kita masih bernafas, masih hidup, kesempatan kita, harapan kita tetap masih ada. Jangan putus asa. Seburuk apapun situasinya, sepahit apapun situasinya, dum spiro spero. Selama aku masih bernafas, aku masih berharap. Masih ada harapan, tidak usah khawatir. Ya sudah, kalau sudah mati Pak, ya sudah mati ya, innalillahi. Kembali ke Allah, ke ranah yang lebih tinggi yang hanya Allah yang tahu. Jadi, mari kita tidak kehilangan harapan, tidak putus asa. Saya membaca hari-hari ini banyak sekali kalimat-kalimat keputusasaan. Kalimat-kalimat merasa bahwa kebahagiaan itu sudah selesai, tidak mungkin hadir lagi. Dum spiro spero. Selama nafas kita masih ada, harapan semoga tetap hidup. Itu rumus yang terkenal sekali dari Cicero. Ada lagi kalimat yang terkenal sekali, kebijaksanaannya Cicero, non nobis solum nati sumus. Artinya, kita dilahirkan tidak hanya untuk diri kita sendiri. Nah, quotes ini artinya ya kebijaksanaan hidup kita harusnya sadar bahwa kita ini hidup tidak untuk diri kita sendiri. Ada banyak amanah, ada banyak tugas yang harus kita lakukan. Yang itu tidak hanya untuk kepentingan kita, tapi juga di situ masuk kepentingan sesama, bahkan juga kepentingan semesta. Maka kita jangan egois. Kelebihan-kelebihan yang dianugerahkan oleh Tuhan pada kita, itu sebenarnya tidak untuk kita nikmati sendiri, tapi di balik itu ada titipan untuk ngajak-ngajak yang lain, berbagi kenikmatan dengan yang lain. Non nobis solum nati sumus. Kita dilahirkan tidak hanya untuk diri kita sendiri. Ini teman-teman menangkapnya mesti mudah ya, karena kita ini makhluk sosial yang hakikatnya tidak bisa hidup sendirian, selalu membutuhkan orang lain, dan orang lain juga membutuhkan kita. Maka jangan egois, mikir diri sendiri, dan juga jangan terlalu altruistik, mikir orang lain saja, dirinya dilupakan. Ya dua-duanya dipikir, diri kita ya orang lain. Karena kita dilahirkan tidak hanya untuk diri kita sendiri. Kemudian ada lagi esse quam videri. Nah, ini juga dari bahasa Latin. Artinya menjadi tidak terlihat atau tidak hanya terlihat. Ini maksudnya menjadi tidak hanya terlihat itu, yuk dalam hidup ini mari melakukan kebaikan, mari memperbaiki diri, mari meningkatkan kualitas diri kita, hidup kita. Tidak harus peduli apakah orang lain tahu atau tidak. Apakah orang lain mengakui atau tidak. Jangan sebaliknya.
terlihat saja tapi tidak ada perubahan apa-apa. Hari ini kita menyebutnya pencitraan. Ini kebalikannya. Kalau tadi menjadi tetapi tidak terlihat, ada yang terlihat tapi tidak menjadi. Kelihatannya kok bagus, kelihatannya kok indah, kelihatannya kok mengesankan. Tapi ternyata sama saja dengan dulu. Nah, itu berarti terlihat tapi tidak menjadi. Hidup kita rumusnya harus dibalik. Mari kita jadi lebih baik, lebih baik, lebih baik, terus-menerus. Meskipun orang tidak tahu, meskipun orang tidak melihat, meskipun orang tidak mengakui, meskipun orang tidak peduli dengan situasi kita. Nah, jadi ini beberapa kalimat-kalimat pendek kebijaksanaan yang populer sekali dari Cicero. Yaitu, saat aku bernafas, aku berharap. Kita dilahirkan tidak hanya untuk menjadi diri sendiri. Dan mari kita menjadi, tidak hanya terlihat. Baik, kita lanjutkan ya pelajaran kebijaksanaan yang lain. Satu ketika Cicero berkata begini, aku mengkritik dengan berkarya, bukan dengan menemukan kesalahan. I criticize by creation, not by finding fault. Ini mungkin menarik ya, pelajaran cara mengkritik yang elegan. Versinya Cicero. Kata Cicero, kalau aku ngeritik dengan karya, tidak dengan nuding-nuding mencari kesalahan orang. Jadi ini semacam teori fastabiqul khairat. Untuk menunjukkan bahwa ada yang keliru dalam orang lain, kita lakukan kebaikan yang sebaliknya. Sehingga nanti orang lain sadar bahwa, oh yang tadi keliru, yang benar yang ini. Nah, itu mengkritiknya dengan karya, menciptakan sesuatu, bukan dengan menemukan kesalahan orang lain. Biarlah bahkan nanti yang salah itu juga belajar dari kebenaran, kebaikan yang kita lakukan. Jadi orang terus sadar sendiri, oh ternyata aku salah, lebih bagus yang itu loh, lebih baik yang itu loh. Nah, meskipun yang itu tidak nuding-nuding kesalahan kita, tidak nunjuk-nunjuk kesalahan kita, tapi kita yang salah sadar sendiri begitu mendengarkan dia atau melihat dia. Melihat karyanya, mendengarkan karyanya. Aku mengkritik dengan berkarya, bukan dengan menemukan kesalahan. Kalau hari ini kan kita sebaliknya, banyak orang yang saling nuding, tapi tidak produktif. Salah menyalahkan terus. Dan tidak ada apa-apa, tidak ada kontribusi apa-apa, tidak ada produksi apa-apa. Isinya saling nuding, saling nyalahin terus. Nah, itu namanya bukan mengkritik dengan karya, tapi mengkritik dengan nuding. Ya mungkin pada akhirnya ditemukan kebenaran, tapi biasanya muncul efek-efek samping. Mungkin kehilangan teman, mungkin persatuan yang pecah, dan lain sebagainya. Tapi saling belajar dengan masing-masing berkarya, itu akan lebih produktif. Nah, ini yang saya pahami dari kalimatnya Cicero, aku mengkritik dengan karya, bukan dengan menemukan kesalahan. Ini juga menurut saya sejenis kebijaksanaan, karena kadang-kadang kita itu kalau mengingatkan orang lain dengan cara tunjuk langsung, hasilnya orangnya sakit hati, akhirnya muncul gengsinya, dia malah tidak mau berubah. Problem lama tidak selesai, problem baru muncul, kita kehilangan teman, kita berhadapan dengan masalah baru, mungkin orangnya terus jadi tersinggung, lapor polisi, kita dilaporkan pencemaran nama baik, wassalam sudah. Tambah tidak karu-karuan masalahnya. Maka mungkin tips dan petunjuk dari Cicero ini penting. Aku mengkritik dengan karya. Berkaryalah dengan cara lebih berkualitas yang bisa menampakkan mungkin
karya yang lain yang ada salah-salahnya. Sehingga orang nanti sadar sendiri bahwa, oh ini lebih baik, oh cara berpikir ini lebih benar, oh pandangan semacam ini lebih bertanggung jawab. Itu lebih enak daripada kita nabrak langsung gagasan orang yang berbeda. Baik, ini sebenarnya masih banyak wawasan-wawasan. Wong bukunya Cicero itu beberapa diterjemah juga tebal-tebal, karya-karyanya sampai 800-an lebih. Ini agak sulit kalau kita hanya ramu di satu sesi pertemuan seperti malam hari ini. Tapi ya malam hari ini kita gembira saja, kita loncat kiri, loncat kanan, cari yang sekiranya menarik kita bahas itu saja. Tidak ada rumus apa-apa. Kita gembirai ide-ide, gagasan-gagasan luar biasa dari Cicero ini. Baik, kita lanjutkan. Tentang kebijaksanaan mungkin kita cukupkan dulu sementara. Kita membahas tema yang lain. Nah, sekarang kita bahas kebajikan. Khususnya kebajikan sosial. Kebajikan itu kan perbuatan baik kita kepada sesama. Nah, ada satu quotes yang bagus dari Cicero begini. Kehidupan yang diberikan kepada kita secara alami itu pendek. Namun, kenangan tentang kebaikan di dalamnya itu abadi. Ini maksudnya pernyataan ini, hidup kita sebagai manusia itu kan pendek. Usia manusia itu paling berapa sih? Kalau zaman ini mungkin 80 tahun atau 100 tahun itu sudah sangat luar biasa. Rata-rata mungkin ya 60-70 manusia hari ini. Itu kan pendek. Kalau ingin panjang, apa yang harus kita lakukan? Kebaikan. Karena kebaikan itu akan dikenang. Dan kenangan akan kebaikan itu abadi. Dalam tanda petik ya. Abadi versinya manusia. Selama manusia ada, dia akan dikenang. Maka strategi untuk panjang umur itu sebenarnya strategi dengan jalan melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya yang dikenang orang. Jadi mari melakukan kebajikan sebanyak-banyaknya. Nah, ini berhubungan dengan pernyataan selanjutnya dari Cicero, kehidupan orang yang sudah meninggal terletak dalam kenangan mereka yang hidup. Cinta yang diberikan dalam kehidupan membuat seseorang hidup melampaui waktunya sendiri. Siapapun yang dicintai akan selalu hidup dalam hati orang lain. Jadi, tadi kan saya bilang, untuk kita mengabadi, dikenang terus, ya mari hidup dengan kebaikan-kebaikan, jasa-jasa besar untuk orang lain, maka kita akan selalu dikenang. Semakin besar kebaikan, semakin luas jangkauannya, semakin kita akan dikenang, kita akan abadi. Termasuk yang kedua ini, yaitu kenangan cinta. Kalau sudah tentang cinta ini kan kita tidak bisa bantah. Orang yang jatuh cinta, baik dia sedang mencintai atau sedang dicintai, kenangan, gambar, memori tentang orang yang dicintai itu akan selalu hidup dalam dirinya. Jadi, tidak akan berhenti kenangan tentang cinta itu dalam diri kita. Itu nama lainnya apa? Orang yang kita cintai itu akan selalu hidup selama kita masih hidup. Yo, kalau teman-teman belajar kisah-kisah cinta, Romeo and Juliet, Yusuf, Zulaikha, dan macam-macam, bagaimana kenangan cinta itu tidak mungkin bisa padam, tidak mungkin bisa lupa. Teman-teman yang patah hati lah, atau yang mungkin ada bapak ibu yang mendengarkan ngaji ini, yang dulunya pernah punya pacar, atau pernah
jatuh cinta sama siapa. Kenangan tentang cinta itu kan hidup terus dalam batinnya. Bahkan mungkin sampai besok mati. Nah, ini salah satu strategi kalau menurut Cicero. Berarti apa? Hidupkan dirimu dalam cintanya orang lain. Lakukan apapun yang membuat orang lain suka dan cinta kepada kita. Lakukan kebaikan-kebaikan yang membuat orang sayang kepada kita. Maka umur kita yang pendek itu akan jadi sangat panjang. Sepanjang hidup mereka yang mencintai kita. Kalau anak-anak kita begitu sayang, begitu mencintai kita, maka meskipun kita tidak ada, diri kita masih hidup di hati-hati mereka, bahkan sampai nanti mereka meninggal. Kalau teman-teman Bapak Ibu punya murid, punya adik yang itu mencintai, menyayangi kita, punya saudara yang menyayangi kita, maka kita akan hidup terus di hati-hati mereka sepanjang mereka juga masih hidup. Meskipun mungkin kita sendiri tidak ada. Jadi ini kalau dalam filsafat kan dikenal namanya ada problem kelangkaan. Problem kelangkaan itu di antara kegelisahannya manusia adalah umurku ini pendek. Aku hari ini ada, mungkin 10-20 tahun lagi sudah tidak ada. Aku sekarang kuat, besok akan lenyap. Nah, untuk mengatasinya ternyata, kalau menurut Cicero, ya lakukan saja kebaikan, kebajikan sebanyak mungkin, sehingga menimbulkan rasa cinta, rasa sayang, rasa hormat orang pada kita. Maka saat itulah pendeknya usia sudah tidak lagi jadi masalah. Karena kita akan terus hidup di hati mereka yang mencintai kita. Nah, ini tentang pentingnya kebajikan kepada sesama atau kebajikan sosial. Terus, nah ini teori sebaliknya. Tentang kebajikan sosial. Ini orang yang tidak peduli cintanya orang lain, tidak peduli dengan perbuatannya baik atau tidak. Orang yang hanya mencari keuntungan saja. Kata Cicero begini, orang yang mengambil sesuatu dari orang lain dan meningkatkan keuntungannya sendiri dengan mengorbankan keuntungan orang lain, ia lebih buruk daripada kematian, daripada kemiskinan, daripada penderitaan yang mungkin menimpa tubuh atau hak milik eksternal lainnya. Jadi kalau ada orang yang memposisikan orang lain hanya sebagai jalan untuk keuntungannya sendiri, yang mengorbankan orang lain untuk kesenangannya sendiri, orang ini, kata Cicero, lebih buruk daripada kematian, lebih buruk daripada kemiskinan, lebih buruk daripada penderitaan. Ya bahasa lainnya nih, orang yang sangat-sangat buruk. Orang yang tidak memikirkan kebaikan orang lain, orang yang tidak menjalankan kebajikan tapi hanya mencari keuntungan. Kata Cicero, rumusnya orang hidup itu tidak begitu. Kata Cicero, alam dengan hukumnya menetapkan bahwa seorang manusia harus bersedia mempertimbangkan kepentingan orang lain. Siapapun ia, dengan alasan mendasar, yakni karena ia adalah manusia. Jadi hukum alam ini, sunnatullah dalam kehidupan di muka bumi ini, tentang kehidupan antar manusia, ya setiap orang tidak boleh cuek, tidak boleh abai terhadap kepentingan yang lain. Saling menghargai, saling menghormati.
tidak saling mengganggu, tidak saling menipu, memanipulasi. Setiap orang dengan kepentingannya sendiri, dengan tujuan-tujuan, dengan keinginannya sendiri. Ya kita tidak boleh mengambil keuntungan atau mengorbankan yang lain hanya untuk keinginan kita. Mengapa tidak boleh? Karena kita dan mereka sama-sama manusia. Karena sama-sama manusia, sangat tidak terpuji kalau kita merugikan dia hanya untuk kepentingan kita. Rasa sakitnya sama kalau dibalik orang lain merugikan kita hanya untuk kepentingannya. Nah, itu kan kita mesti rasanya sakit luar biasa. Oleh karena itu, biar tidak terjadi saling sakit menyakiti, yuk antar sesama ini tidak saling mengobjekkan, tidak saling mencari keuntungan sendiri-sendiri. Tapi yang kita lakukan bersama adalah saling membantu, saling mendukung, saling mencapai keinginan, kebahagiaan bersama-sama. Tidak hanya kesenangan kita sendiri. Jadi rumus kebajikan sosial itu yang paling dasar adalah aku manusia, dia manusia, mereka manusia. Jadi tidak harus lebih dulu. Kadang-kadang kan kita itu melihat orang itu labelnya dulu. Ini orang ini dari kelompok mana, orang ini aliran apa, orang ini grupnya siapa. Begitu kita tahu dia beda dengan kita, alirannya, kelompoknya, grupnya, biasanya kemudian kita anggap dia tidak sama dengan aku. Kita lupakan status manusianya, kita anggap dia dalam tanda petik seperti bukan manusia. Dan kita merasa bebas menyakitinya, kita bebas mencacinya, kita merasa bebas menjelek-jelekkan, menjatuhkannya. Kita lupa golden rule. Dalam golden rule itu aturan emas dalam dunia moral akhlak, bahwa jangan lakukan apapun yang kalau dilakukan padamu engkau tidak mau. Tapi karena kita tidak menganggap mereka manusia selevel kita, akhirnya kita pun berlaku zalim, merusak pada mereka, hanya mencari keuntungan kita dan mengorbankan mereka. Nah, ini kebalikan yang tadi. Kalau tadi kita yang mencari keabadian dengan jalan kebajikan sehingga kita hidup di hati orang lain. Kalau ini sebaliknya. Mungkin kita masih hidup, umur kita panjang pun orang nyumpah-nyumpah ingin kita segera berlalu, ingin kita segera tidak ada lagi. Kalau tadi meskipun sudah mati kita masih dikenang, kalau ini masih hidup pun kita didoakan orang untuk segera berlalu. Mengapa? Mungkin orang jengkel dengan kita, orang marah, muak dengan perilaku kita, dan lain sebagainya. Jadi ada dua rumus yang berhubungan dengan kebajikan sosial. Yang satu, bagaimana caranya agar umur kita lebih panjang dari yang kelihatan secara faktual, dan yang kedua, bagaimana agar kita tidak memposisikan orang lain hanya untuk keuntungan kita saja, kenikmatan hidup kita saja.